Radio Edukasi BBGB DIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY? Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijasenap bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti Sisi Cermat hadir dengan menampilkan narasumber-narasumber hebat yang nantinya akan berbagi ilmu terkait dengan matematika. Dan acara ini bisa Anda simak melalui kanal YouTube BBGB DIY serta Radio Edukasi BBGB DIY. Dan yang pasti juga saya pun mengundang Anda untuk nanti bisa bergabung di acara ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Saya ulangi di nomor 0856 900 1251, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi, alamat, spasi, pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pastinya nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY, yang pasti di kesempatan Sisi Cermat kali ini kita sudah siap untuk menghadirkan narasumber hebat yang sudah lama juga kita tidak bertemu, dan selalu ada keceriaan bersama sang narasumber kita nanti. Oke, dan seperti biasa Sisi Cermat hadir juga, saya tidak sendirian. Saya nanti akan ditemani oleh rekan moderator yang nantinya akan memandu acara ini. Ada Mbak Dewi Anggraini yang sudah siap di samping kanan saya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Dewi Anggraini. Selamat siang Mas Yuda. Apa kabar nih? Baik dong, selalu baik dong. Selalu baik dan juga semangat ya. Iya, pastinya dong. Pastinya, karena kita akan kembali membersamai Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY melalui program apa? Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Oke, senang ya rasanya kita bisa menjumpai Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY di program ini. Oke, nah Dewi, kali ini kira-kira apa yang akan kita bahas terkait temanya? Kali ini kita akan bahas tentang peningkatan kompetensi numerasi melalui buku cerita. Topiknya adalah peningkatan kompetensi numerasi melalui sebuah buku cerita ya. Wah, pastinya ini sangat menarik sekali ya. Pasti dong. Karena selama ini kan cerita, kalau kita membahas terkait buku cerita itu kan lebih ke apa ya, cerita-cerita atau ya seperti dongeng gitu ya, ke anak-anak. Dan kita kan jarang sekali untuk mengekspos terkait dengan numerasi ya. Ya, betul. Jadi ini kan sesuatu yang barangkali nanti bisa menjadi bahan diskusi kita semuanya, juga para pendengar, pemirsa juga. Apakah ada memang dalam cerita itu ada sisi numerasinya? Betul kan? Betul banget. Wow, luar biasa. Nanti untuk membuktikannya, apakah dalam cerita itu ada numerasinya? Nah, nanti akan kita bahas bersama dengan sang narasumber kita kan? Ya. Yang sudah siap sepertinya untuk kita sapa. Oke, baik Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY, Mbak Dewi Anggraini akan memandu acara ini. Silakan Mbak Dewi. Ya, selamat siang Ibu Nur Fitriana. Iya, selamat siang Mbak Dewi. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga Mas Yuda. Oke, halo selamat siang Mbak Via. Kita ketemu lagi bertiga ya. Iya, panggilnya Mbak aja nih. Oke, Mbak aja ya. Gak usah Bu, ya kan. Jadi biar chemistry-nya semakin dapet. Betul. Ada Mbak-mbak dan Mas-mas. Iya. Oke, jadi tentang apa? Meningkatkan kompetensi numerasi dalam melalui buku cerita. Oke, silakan lanjut ya. Iya. Kira-kira kali ini kita mau bahas apa tuh, Bu? Oke, kita kali ini mau bahas terkait kompetensi numerasi ya Mas Yuda dan juga Mbak Dewi, tapi melalui buku cerita. Kalau biasanya buku cerita, itu kan aktivitas literasi. Mana bisa sih ada numerasinya gitu kan. Kita langsung lihat aja ya, kalau kita ngelihat judul buku nih, salah satu contoh yang kita ambil buku cerita. Nanti juga ada buku bacaan lainnya juga gitu ya, yang akan kita spill nih. Kita nge-spill ada salah satu buku cerita yang berjudul The Crying Chair
ya, itu udah langsung bilingual ya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Indonesianya. Kemudian ada kursi yang menangis. Nah, kebetulan buku yang kita spill ini diterbitkan oleh PT Canisius yang nanti bisa dibaca sih karena ini terjual dimanapun, baik versi e-booknya atau bestseller juga ya? Iya, Oh, iya. Jadi kalau kita ngelihat judulnya ini, Mas Yuda, ada gambarnya juga. Kira-kira kita di mana sih numerasinya gitu kan? Iya, betul. Apa Mas Yuda kira-kira ngitung apa ya dari sampul ini Mbak Dewi ini ada gambarnya kan? Ngitung kursi. Kursi ya? Ngitung kursi ya. Kalau kita ngelihat kursi, ngitung apa lagi? Panjang, Lebar. lebar, tinggi, tinggi, berat, gitu-gitu kan. Nah, kalau kita baca buku cerita ini unik, pasti banyak yang menerka. Jadi kalau kita kadang kan kesulitan, ayo baca. Kita harus udah kejar-kejar gitu ya. betul. Terus habis gitu dikasih pertanyaan yang udah template banget. Ada berapa tokoh Iya, gitu kan. pesannya apa Betul, gitu kan. itu udah template banget. Biasa ya itu ya. Tapi coba kalau kita beraktivitas literasinya tuh dengan menebak sampulnya. Nah, Kira-kira itu. nanti bercerita apa? Oke. Iya kan Mbak Dewi. Terus ini tokohnya mana yang antagonis, Mana yang protagonis, ya kan? Ya. Mana So, yang tengah-tengah gitu betul, ya. ya kan, mana yang figuran muncul cuman sauprit doang. Ekstras. Iya. Jadi kalau kita suruh tebak, ini kan pasti menerka-nerka ngitung apa ya, gitu kan. Nah, atau mungkin lamanya dan seterusnya. Sedangkan kalau kita baca di ceritanya, oh ternyata di cerita kursi yang menangis ini itu mengkisahkan ada seorang kayu yang masih muda, masih belum tua lah ya, belum kuat. Kita kan biasanya kalau nebang kayu untuk dijadikan perabotan, pasti yang tua biar kuat kan ya. Betul. Nah ternyata itu sudah dipotong dijadikan meja. Nah, di mana sih unsur numerasi dari buku cerita ini? Pasti ada, kalau di jenjang sekolah dasar kan ada IPAS tuh. Ya. Kita menghitung lingkaran tahun ya kan, karena satu garis itu ya Mbak Dewi dan juga Mas Yuda itu kan menggambarkan satu tahun ya kan, makanya namanya lingkaran tahun. Makanya kalau kita ngelihat perabot kita meja itu ada garis-garisnya, bisa kita kasih tebak-tebakan tuh berapa tahun ya usia kayu ini. Gitu Nah, kan. mungkin nggak banyak nih anak sekarang yang tahu gitu kan. Kemudian juga kita ngomongin ukuran, ya kan, pasti akan menebak, oh kursi kecil hanya boleh diduduki oleh anak kecil. Ya. Kenapa harus diduduki oleh anak kecil? Karena memang ukurannya sesuai untuk anak kecil ya. Iya, mungkin ukuran diameternya ya kan, diameternya nggak masuk ya kan, gitu. atau mungkin ukuran beratnya. Nah, jadi Mm-mm. sebetulnya kita bisa men-challenge anak-anak kita dari membacakan itu atau mereka melihat gambar-gambarnya, mereka udah menerka nih, kira-kira kita ngitung apa sih? Oh, ngitung berapa lama tahunnya dan seterusnya. Jadi kursi yang menangis ini dikisahkan ada keluarga pohon-pohonan yang terpisah, Yeah. ibunya kemana, anaknya dijadikan apa, tetapi sayangnya manusia itu tidak mau menanam kembali. Nah, jadi kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya. Seolah-olah itu aktivitas yang ringan, sepele, mudah dilakukan, nggak harus oleh guru ya kan Mbak Iya, Dewi. betul, Mungkin betul. Mbak Dewi punya adik nih di rumah ya kan, Kak bacain dong ceritanya gitu. Atau Mas Yuda nih punya keponakan, Uncle bacain dong gitu. Oke gitu. Itu nggak usah jadi guru dulu ngitung rumus matematika atau rumus numerasi lainnya, tapi kita udah automatically terpantik keterampilan numerasi kita gitu. Oke, jadi dari kita belajar numerasi melalui buku cerita tadi, kita kan juga bisa kemas lebih asik ya, Mbak Fia ya. Jadi betul. tidak terkesan yang sangat kaku gitu kan? Iya. Dan jadi kayak biasa anak itu kan nanya terus ya. Oh,
apa sih ukuran tuh apa sih? Nah, itu ya. Berat tuh apa gitu. Itu kalau Kak Dewi mungkin udah diem, jangan nanya dulu ya kan. Itu Kak Dewi gitu. Diam, selesaikan dulu, jangan kepo. Karena ternyata kepo ada singkatannya ya Mas Oh, Yuda. iya? Knowing every particularly object ya kan. Jadi seru aja ketika mereka critical thinkingnya terpantik. Kenapa harus nunggu tua? Ya kan? Kenapa harus nunggu sekian tahun, ya kan? Kayak lebih bisa masuk gitu ya Betul, ke anak-anak gitu ya. Iya, jadi malah mereka memaknai, nggak cuman sekedar membaca keras lantang, habis gitu hilang gitu. Kira-kira seperti apa nih Bu? Kok bisa buku cerita meningkatkan kompetensi numerasi? Padahal kan setahu kami itu numerasi itu hitung-hitungan ya. Iya. Gitu ya Mas Yuda Iya, ya. betul sekali. Kalau tadi kan baru salah satu contoh nih, ya kan, yang kita ambil dari penerbit lain. Kita spill lagi nih di bawahnya ya, ada buku lagi kita geser ya. Iya, Kita kita akan geser. kasih contoh lagi buku lainnya ya, Buku betul ya. lainnya yang bisa diakses oleh siapapun. Ini ada Toto si mobil derek. Toto si mobil derek ya. Oke, kalau kita ngelihat covernya atau sampulnya, ini ada si Toto, ceria banget dia senyum, mobil derek. Kira-kira kita mau ngitung apa sih Mas Yuda? Yuk. Oh, itu kita bisa ngitung muatannya, bisa kan? Muatan, berat. Ayo, berat. apalagi nih Mbak Dewi? Apa ya? Apa ya? Apa namanya? Luas dari tempat untuk meletakkan derek Meletakkan. itu. Oke, berarti kalau itu di derek atau di towing atau apa harus luasnya, space-nya ya kan? space-nya seberapa gitu kan. Sahabat BBGPDIY juga bisa ikut menjawab di kolom komentar di kanal YouTube BBGPDIY. Jadi untuk ngitung apa lagi ya? Nah, kalau kita ngelihat si Toto si mobil derek ini kan bisa menghitung jarak. Iya, jarak juga. Ternyata kalau kita menderek ini sampai ke sana itu kan tarif, Betul. iya kan tarif jasanya beda. Kemudian kalau Toto tuh gedenya segitu, dia narik kendaraan yang lebih gede, bisa nggak Bisa ya? nggak sih? Nah berarti Ya. kan udah perbandingan ataupun rasio, ada berat, ada jarak, ada waktu tempuh sebetulnya yang bisa dihitung. Ini baru dari sampul saja, ternyata saja. kita sudah bisa menebak kira-kira mau ngitung apa. Apalagi kalau nanti dilihat gambar-gambar berikutnya atau isian berikutnya. Maka kita yang terkadang emosi ya, seperti tadi Mbak Dewi, Mas Yuda, kalau suruh bacain, baca dulu, jangan dibolak-balik cuma dilihat gambarnya, Gambarnya doang ya kan? Padahal kita aja orang gede kalau mau baca koran atau info Dia kan apapun lihat-lihat bolak-balik dulu, ya kan? Apa sih judul yang menarik atau gambar yang menarik, kita pilih yang mana gitu kan? Nah, anak-anak atau peserta didik, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, juga sama. Mereka akan melihat gambar-gambarnya dulu. Maka biarkan mereka menerka. Kalau sudah menerka, mereka akan ingat, oh ternyata buku ini bercerita tentang ini, ada hitung-hitungannya ini. Jangan kemudian kita sebagai seorang pendidik, baik itu guru ataupun orang tua di rumah, terus langsung bilang, kasih template pertanyaannya seperti Mas Yuda tadi. Numerasinya adalah menghitung ada berapa tokoh di dalamnya gitu. Itu udah template banget dan itu hampir dihafal pertanyaan itu ya. Iya, betul. Oleh Banyak ya peserta didik. manfaatnya ya. Iya, jadi ya mungkin kita nge-spillnya segitu dulu sih. Ntar kita lebih kupas lagi dan apa sih nanti manfaatnya, kenapa numerasi bisa kita integrasikan dengan aktivitas literasi. Begitu. Kalau menggunakan buku cerita ini hanya berlaku untuk jenjang PAUD, jenjang SD aja, atau mungkin bisa untuk jenjang yang lain mungkin Bu? Bisa dijelaskan? Oke, menarik sekali ya pertanyaannya Mas Yuda dan juga Mbak Dewi. Kebetulan terkait program yang saat ini juga dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kami semua di sini bagian dari BBGPDIY.
sedang melaksanakan pendampingan buku bacaan bermutu, di mana untuk meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, inilah kenapa pada sisi cermat kali ini kita mengangkat tema tersebut, karena di bulan Oktober nanti akan ada pendampingan di Provinsi DKI Jakarta dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apakah buku bacaan ini selalu identik dengan jenjang kelas kecil, PAUD, ya toh, PAUD ya. atau kelas Iya. SD gitu kan ya. Namanya membaca buku cerita atau buku bacaan itu kan kepentingannya untuk semua jenjang. Tadi yang seperti sudah kita spill di awal, dari jenjang SMP sampai SMA gitu kan ya. Kalau kita ngomongin buku bacaan, bukan buku mata pelajaran ya. Pernah nggak sih kita ngedengar, atau mungkin dulu kita pernah baca juga, ada komik Detektif Conan. Pernah dengar itu? Iya Pernah kan? hits itu ya. Iya ya. Komik Detektif Conan ini everlasting lah ya, nggak mengenal usia, nggak mengenal zaman, karena masih menarik sampai sekarang untuk dibaca. Iya. Ketika Detektif Conan kita baca, kita tuh semakin seru, semakin penasaran untuk ngikutin endingnya nanti Jadi gimana semakin sih. penasaran kan? Betul. Terus dibaca Untuk lagi, mengikuti dibaca ya. lagi, rasanya berhenti itu kayak, ntar deh aku pengen tahu tamatnya Kelanjutannya. gimana, kelanjutannya gimana. Padahal di situ ada berbagai aktivitas numerasi. Misalkan nih, oh tadi malam ada kendaraan yang masuk rumah. Ada bekas pengereman, berarti kecepatannya berapa gitu. Iya kan? Kemudian di waktu pukul sekian, iya kan? Itu ada kunci terbuka, iya kan? Di CCTV-nya atau apa. Itu kan dia melakukan penyelidikan, bernalar kritis, iya kan? Oh, kalau pintu bisa terbuka sekian lebarnya, berarti ada orang yang masuk dengan ukuran sekian, besar, ya, mungkin apa besar. gemuk, apa Betul. kurus, apa Ya. tinggi, karena dia bisa melompati jendela itu, gitu. Nah, itu juga buku bacaan yang bisa mengimprove numerasi. Secara otomatis, mungkin anak-anak yang agak anti nih ya dengan hitung-hitungan, tetapi dengan membaca aktivitas Detektif Conan yang menemukan sebuah case, nah itu jadi ngitung, oh iya ya, kalau tinggi orangnya sekian, jendelanya cuma sekian, apa bisa orangnya masuk gitu kan. Oh, kalau katanya orang itu pelan, tidak menabrak, ya kan, kenapa ada bekas pengereman sepanjang ini? Berarti kan dia memang kenceng. Begitu ya. direm kan nggak langsung berhenti ya Mbak Dewi. Ya, Betul. tapi ada bekas jalan itu ngeremnya itu. Nah, jadi menarik tadi pertanyaan Mbak Dewi dan juga Mas Yuda, yang ini nantinya harapannya bisa menjadi referensi sahabat BBGBDIY bahwa aktivitas literasi dengan buku cerita atau buku bacaan ini bisa mengimprove keterampilan atau kompetensi numerasi, bukan hanya di jenjang PAUD atau SD, tapi di semua jenjang, bahkan mungkin sampai ke mahasiswa di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Oke, gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi, ngomong-ngomong, gimana sih caranya mematik siswa kalau membaca tuh paham, bukan hanya cuman sekedar baca terus sudah gitu. Nah, jadi Cara memantik berarti ini ya yang ditanyakan. Iya, Betul. cara mematik siswa uh-uh. untuk kalau habis baca tuh ya dia tahu paham maknanya gitu loh. nggak langsung hilang kayak gitu. yang tadi kita Iya, iya. bahas gitu Iya. lah. Oke, kita sebelum ke situ kita kasih spill lagi gimana sih nanti tipsnya biar anak baca tuh nggak ngilang, kan biasanya kayak lip sync ya, cuman kalau disuruh baca Ya, sekilas omik-omik, gitu aja. baiklah ini ibu berlari gitu-gitu kan. Tapi habis Sudah, itu ya biasanya sudah. tadi baca apa ya, lupa Lupa. kayak gambarnya warna kuning sih gitu, tapi lupa isinya. Nah, kita nge-spill lagi di sini ada buku bacaan sampulnya. Buku ini salah satu koleksi milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di mana Ibu dan Bapak atau sahabat BBGBDIY bisa mengaksesnya di buku.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam website atau laman tersebut saat ini sudah muncul ya regulasi atau seperti payung hukum bahwa saat ini sudah ada penjenjangan buku. Nah, jadi ketika nanti di lamannya kita masuk, kita klik saja nih. Kira-kira kita mau memberikan buku bacaan itu untuk jenjang yang
mana. Karena ngomongin penjenjangan buku nih Mas Yuda dan Mbak Dewi, anak-anak yang mungkin ataupun peserta didik yang usia SMP gitu ya, ketika dicek ternyata kemampuan literasi membacanya atau yang tadi disebutkan Mbak Dewi pemahamannya masih Sangat pada level basic basic. atau middle atau dan lainnya Ah, sampai ya. nanti madya dan mahir gitu-gitu kan. Nah, sehingga di situ ada penjenjangannya. Jadi terkadang kalau kita ngomongin bermakna kok nggak bermakna ya karena bukunya kurang pas, kurang cocok dengan perkembangan kompetensi literasi dan numerasinya. Numerasinya. Tapi kayaknya biar lebih seru kita jelasin nanti setelah Jeda atau ya. jeda biar nanti segmen iya. kedua biar Betul. makin Padahal penasaran. menarik Iya. banget ya. Betul. Oke gitu. Oke, kita jeda dulu ya. Iya. Baik, Insight Edukasi dan juga sahabat BBG BDIY, pastikan Anda tetap di sini di program Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Praktik-praktik baik penguatan literasi dan numerasi SMA. Apakah literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung saja. Literasi atau literasi baca tulis adalah pengetahuan atau kecakapan membaca, mengumpulkan, menafsirkan informasi dalam bentuk teks maupun dalam bentuk lainnya yang kemudian digunakan untuk memahami, menganalisis informasi tersebut dalam upaya mengembangkan pemahaman maupun menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan melalui penalaran logis. Numerasi atau literasi numerasi adalah pengetahuan atau kecakapan menggunakan konsep matematika dan data numerik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, guna menyelesaikan permasalahan melalui penalaran logis. Mengapa literasi dan numerasi penting? Kecakapan literasi dan numerasi bermanfaat bagi siswa untuk memahami secara baik informasi-informasi, baik teks maupun numerik dalam setiap mata pelajaran. Ketika siswa bisa paham informasi tersebut, rasa keingintahuan siswa untuk belajar lebih lanjut akan terbangun. Kecakapan literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis atau critical thinking maupun kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Strategi sekolah untuk penguatan literasi dan numerasi. Sekolah perlu membiasakan siswa untuk membaca dan menulis. Dapat dilakukan melalui aktivitas seperti membaca buku sebelum kelas dimulai, menyediakan pojok atau sudut baca atau tempat yang nyaman untuk membaca, jadwal kunjung ke perpustakaan untuk membaca buku, pemberdayaan majalah dinding atau papan karya literasi numerasi di setiap kelas, mengadakan lomba karya literasi numerasi, atau duta literasi numerasi siswa. Sekolah juga perlu membiasakan siswa menginterpretasi bacaan, misalnya melalui karya ilmiah remaja, diskusi antar siswa, lomba debat siswa, dan lainnya. Guru bisa berperan memberi contoh untuk siswa dalam membaca sesuai prinsip Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi tauladan. Dapat dilakukan misalnya guru menyediakan buku di perpustakaan dan mendiskusikan isi buku tersebut baik kepada siswa maupun guru lainnya. Literasi dan numerasi juga dikembangkan dalam proses pembelajaran setiap mata pelajaran. Misalnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di mana dalam materi tertentu berfokus mengembangkan literasi dan numerasi. Dalam proses pembelajarannya, siswa diminta untuk memahami narasi, grafik atau tabel untuk selanjutnya dilakukan diskusi, membuat penafsiran, kesimpulan dalam diskusi tersebut, serta dilengkapi dengan masukan atau umpan balik yang positif dalam membangun kemampuan siswa untuk menganalisis dan mengekspresikan ide dan kesimpulan yang mereka bangun. Literasi dan numerasi tingkat lanjutan untuk siswa juga dapat dilakukan melalui karya tulis atau proyek pembelajaran lainnya secara berkelompok sebagai tugas akhir untuk kemudian dipresentasikan kepada guru dan siswa lainnya.
Hal ini dapat dilakukan selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Budaya membaca yang kuat adalah salah satu strategi terbaik dalam pengembangan literasi numerasi siswa. Program Radio Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengarkan setiap harinya hanya di website bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi dan juga radioedukasi.kemdikbud.go.id. Dan saksikan pula program-program tersebut hanya di kanal YouTube BBGB DIY. Sarasehan Pendidikan. Bincang-bincang pendidikan ilmiah dan bermutu, bidik ilmu. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik lainnya berkumpul bersama setiap Selasa pukul 1 siang sampai 4 sore dalam Sarasehan Pendidikan. Acara ini spesial menyajikan isu-isu terkini mengenai pengetahuan kontemporer dalam berbagai mata pelajaran. Mari bergabung secara luring di studio Bidik Ilmu dan secara daring di kanal YouTube BBGP DIY. Bidik Ilmu hadir setiap Selasa pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Program ini dirancang untuk mengobarkan api semangat Bapak Ibu penggerak komunitas belajar. Caranya dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menggerakkan komunitas belajar masing-masing. Wawasan dan pengalaman berharga dari aktivitas komunitas belajar. Kobar Semangat hadir setiap Rabu pukul 3 sampai 4 sore. Gerbang GP, Gerak Bareng Guru Penggerak. Program ini dirancang khusus bagi Bapak Ibu guru penggerak, pengajar praktik dan fasilitator yang terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Gerbang GP menyajikan beragam inovasi dan aktivitas yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis paradigma baru. Gerbang GP hadir setiap Jumat minggu kedua sampai keempat pukul 2 siang sampai 3 sore. Jendela Sekolah. Program ini menyajikan info terkini seputar kegiatan guru, kepala sekolah, dan pengawas yang terlibat dalam program sekolah penggerak guna mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan jadilah bagian dari transformasi pendidikan. Jendela Sekolah hadir setiap Senin pukul 3 sampai 4 sore. Sisi Cermat, Sana Sini Cerdas Bermatematika. Program ini menyajikan cara baru meningkatkan keterampilan mengajar matematika dan literasi numerasi untuk guru PAUD hingga SMA atau sederajat. Sisi Cermat hadir setiap Senin pukul 1 sampai 2 siang. Ya, masih di Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali lagi dalam program Sisi Cermat, Sana Sini, Cerdas Bermatematika. Dan masih bersama saya Yuda Wijasena. Dan saya Dewi Anggraini bersama Via. Oke, sang narasumber kita ada Mbak Via ya. Oke, yang pasti kita ingatkan juga untuk insan edukasi dan juga sahabat BBGB DIY yang mau bergabung boleh banget ya. Kita tunggu melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Baik Dewi, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita bersama dengan Mbak Via terkait dengan topik kita yaitu peningkatan kompetensi numerasi melalui buku cerita. Oke, yuk langsung kita. Tadi kan sempat kita jeda ya. Tadi yang ditanyain apa sih? Tadi tuh yang ngomong-ngomong itu ya, yang mematik siswa. Cara memantik siswa Biar bermakna, ya, paham gitu, nggak langsung hilang gitu aja ya. Jangankan siswa, kita aja kadang juga iya. Gitu, ya kan? Oke, tadi kita sudah sempat nge-spill ya salah satu cover buku ya yang bisa diakses melalui laman buku.kemdikbud.go.id. Nah, apakah akses ini berbayar? Tentu saja gratis, disediakan di situ sudah banyak buku bacaan dan disesuaikan juga dengan penjenjangannya. Jadi sahabat BBGB DIY nanti juga bisa mengakses dan bisa, mungkin kalau yang belum familiar apa sih penjenjangan buku, nanti kita share juga file terkait regulasi
yang sudah kita rilis begitu ya. Ini salah satu bukunya. Nah, kemudian sebelum kita nge-spill nih dalamnya bukunya, kenapa nanti bisa ada kaitannya dengan numerasi dan kenapa ini bisa membekas, nggak hilang begitu saja dengan aktivitas yang nanti akan kita lakukan. Tapi kita ke bawah dulu nih, kita spill di bawahnya dulu. Jadi kalau sahabat BPGP DIY penasaran dengan buku-buku bacaan, kok kita terbatas nih, nggak punya buku, harus nunggu buku bantuan. Enggak dong, karena buku-buku bacaan yang diterbitkan Kemdikbud seperti ini ya, judul ketika Rob datang gitu, itu juga bisa diakses secara gratis dan bisa dibacakan, bisa ditayangkan. Kalau sekolah itu punya LCD, bisa ditayangkan bareng-bareng, aktivitas membacanya bareng-bareng dengan menebak sampulnya terlebih dahulu. Jadi jangan kemudian mengeluh nggak bisa beraktivitas literasi dikarenakan tidak ada hard file-nya atau bukunya. Kadang ada bukunya aja dibiarin ya kan, kagak pernah dibuka ya kan Mbak Dewi. Nah, kita spill lagi nih di bawahnya. Oke, jadi nanti tampilannya di laman Kemdikbud itu akan seperti ini nih Mas Yuda dan juga Mbak Dewi. Ada berbagai judul buku dan nanti bisa kita kaitkan dengan peningkatan kompetensi numerasi baik untuk guru ataupun pendidik ataupun orang tua ataupun peserta didik. Siapa yang bisa mengakses ini bisa diakses oleh semua. Jadi oleh masyarakat umum juga bisa. Karena banyak penggiat literasi ya kan. Mungkin ibu-ibu PKK ya atau kakak-kakak Karang Taruna, Mas Yuda ini kan masuk dalam kakak-kakak Karang Taruna ya. Nah, biasa juga ini banyak diakses oleh wilayah-wilayah yang rawan bencana karena biasanya di pengungsian kita sambil berkegiatan literasi Mbak Dewi. Jadi ini tidak usah ragu-ragu untuk mengakses. Apakah ini hanya untuk lingkup Kemendikbud? Tidak, untuk masyarakat umum. Kemudian kalau mau tahu terkait apa relevansinya dengan numerasi dan bagaimana ini bisa bermakna, nah kami dari Kemendikbudristek itu juga melalui BPGP DIY ada pelatihan buku bacaan bermutu tadi juga ya. Itu saat ini untuk buku bacaan atau buku cerita sudah kita perbanyak dengan tampilan gambar-gambar yang menarik. Iya, gambar-gambar yang menarik, warna-warni. Dan kalaupun kita ingin mengimprove numerasinya, ya gurunya jangan males memilih dan memilah, harus baca juga. Ternyata gurunya nggak baca, nyuruh-nyuruh doang, ya kan? Yang nggak make sense gitu. Jadi minimal malam sebelumnya kita bisa pilih-pilih judul nih, kayaknya mana sih yang ada aktivitas numerasinya gitu. Nah, kemudian kita spill lagi nih di bawahnya. Nah, ini sempat beberapa waktu lalu di laman media sosialnya BPGP DIY, ini yang kita capture yang dirilis di Instagram nih Mas Yuda. Ada beberapa sumber buku. Jadi sebelum kita lanjutkan nih Mbak Dewi dan Mas Yuda, ya elah ini mah mana bisa dipraktekin di sekolah kami, bacain buku bacaan atau cerita kita kagak punya. Gimana mau mengajarkan kompetensi numerasinya gitu kan. Jadi ada 3 laman yang bisa diakses oleh sahabat BPGP DIY dimanapun berada, baik oleh guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, orang tua, pendidik, praktisi. Di sini ada laman-lamannya dan itu semua resmi milik Kemendikbudristek. Dan tentunya apa Mbak Dewi? Gratis ya kan. Membantu sekali ya untuk ibu-ibu ya. Maksudnya kayak membacain cerita buat anaknya tapi bermanfaat juga yang lain-lainnya gitu. Betul sekali, dan juga untuk kakak-kakak juga, bukan untuk ibu-ibu. Iya. Nah, terus kita spill lagi nih ke bawah. Nah, kalau ngomongin numerasi juga nanti akan ada buku panduan gimana sih mengajarkan keterampilan numerasi. Nah, di sini di yang sudah follow media sosial atau subscribe, like, komen media sosialnya BPGP DIY pasti selalu update terkait apa-apa saja sih yang bisa diakses untuk peningkatan kompetensi pembelajaran terutama untuk guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan tusi layanan BPGP DIY begitu. Nah, menarik memang ya kalau apa yang Ibu sampaikan tadi kan berarti sudah sekaligus belajar numerasi dan literasi. Begitu ya Mas Yuda ya? Betul sekali. Menarik sekali ya. Oke, biar menarik lagi, kita
sebelum jeda yang kedua, ya kan? Iya. Atau kita mau jeda dulu, baru nanti kita kupas yang Oke, boleh. mengupas buku. Oke. Ya, oke. Baik, Dewi, kita akan kembali jeda dulu. Nanti Siap. akan kita lanjutkan lagi diskusi kita, dan tentu saja untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BPGB DIY, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah selingan berikut. Tetap di Sisi Cermat. Sana sini cerdas bermatematika. Penguatan literasi dasar, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi, mengambil kesimpulan, dan keputusan. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pengautan literasi numerasi di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan numerasi. Penguatan literasi numerasi di sekolah antara lain adalah 1. Sarana lingkungan fisik. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi numerasi. 2. Lingkungan sosial afektif positif. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja. 3. Program numerasi dini. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan. Misalnya, program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Numerasi lintas kurikulum. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non-matematika. Seorang guru non-matematika sejatinya turut memperhatikan numerasi dalam mata pelajaran lintas kurikulum. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran non-matematika dengan menyajikan melalui grafik dengan baik akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Alhasil, kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Semoga dengan cara ini, peserta didik memahami konsep literasi dasar, literasi numerasi di sekolah dasar yang diaplikasikan di sekolah dan di kelas dan juga lingkungan sosial. Program Radio Edukasi dan Pemberdayaan Komunitas Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengarkan setiap harinya hanya di website bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi dan juga radioedukasi.kemdikbud.go.id. Dan saksikan pula program-program tersebut hanya di kanal YouTube BBGB DIY. Prestasi Anak Negeri. Program ini spesial menyajikan para penggerak maupun anggota komunitas belajar yang sukses menorehkan prestasi dan dapat menginspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan di penjuru Nusantara. Saksikan prestasi anak negeri setiap Kamis pukul 3 sampai 4 sore hanya di YouTube BBGB DIY. Libas, Klinik Bahasa dan Sastra. Program ini merupakan hasil kerjasama antara BBGB DIY dengan Balai Bahasa Provinsi DIY. Spesial membahas permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru
dalam mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia maupun Jawa. Klibas hadir setiap Jumat, minggu pertama pukul 2 siang hingga 3 sore. Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhu Nusantara. Program ini merupakan wujud nyata dari komunitas belajar bahasa Jawa dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman mengajarkan karya sastra Jawa yang benar dan menarik bagi peserta didik. Saksikan Resban setiap Jumat pukul 3-4 sore hanya di YouTube BBGP DIY. Bidik Berita Pendidikan menyiarkan beragam berita terkini seputar pendidikan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dengarkan Bidik setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 1 siang. Beranda Cerita. Program ini menjadi wadah untuk berbagi cerita yang menyemangati dan menginspirasi komunitas belajar agar membuahkan karya yang lebih baik. Beranda Cerita hadir setiap Senin dan Rabu pukul 2-3 sore. Intermezzo. Program ini menyajikan informasi dan tips menarik dan bermanfaat serta membuka kesempatan untuk meminta lagu atau berkirim salam. Intermezzo hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. RE Indigo. Program ini secara khusus menjadi wadah bagi musisi-musisi indie berbakat untuk memperdengarkan karyanya. Ada pula cerita di balik karya-karya yang dihasilkan. RE Indigo hadir setiap Jumat pukul 1 sampai 2 siang. Baik, kita masih di program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika, dan tentu saja masih bersama Yuda Wijasena, juga rekan moderator saya Dewi Anggreni dan sang narasumber kita Nur Fitriana. Nur Fitriana. Baik, insan edukasi dan juga sahabat BPGP DIY yang pasti kita masih akan menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kita masih membahas terkait dengan peningkatan kompetensi numerasi melalui buku cerita ya. Baik, Dewi, kita lanjutkan lagi, silakan. Ya, Ibu, apakah kegiatan ini selalu identik dengan pelajaran bahasa Indonesia atau bisa dengan mata pelajaran lain? Mungkin bisa dikasih contohnya gitu. Oh iya, menarik sekali ya Mas Yuda, karena tadi dan juga Mbak Dewi ya, pertanyaannya keren banget nih. Nah, sahabat BPGP DIY yang saat ini menyaksikan melalui kanal YouTube juga mungkin bertanya-tanya ya. Karena tadi di segmen kedua kita sempat nge-spill nih bahwa buku-buku ini bisa diakses seolah-olah ini menjadi aktivitas literasi yang hanya bisa diajarkan melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena membaca ya. Iya, nah sebetulnya tidak juga, karena untuk keterampilan numerasi atau buku-buku bacaan ini nanti ada relevansinya seperti tadi. Kita sempat nge-spill sampul buku Banjir Rob. Iya kan? Banjir Rob itu kan ada unsur IPA-nya, ya kan? Perubahan cuaca dan seterusnya. IPS-nya juga dapat, ya kan? Ilmu sosial bahwa, atau kalau yang sudah di jenjang SMP SMA, kita itu dilarang membuat tempat tinggal permanen di tepi-tepi pantai yang memang sangat beresiko untuk mengalami abrasi ataupun pasang dan seterusnya, yang itu nantinya juga akan merugikan kehidupan bermasyarakat atau bersosialnya. Jadi banjirop tuh kita ngitung apa sih? Ngitung ketinggian, ya kan, ketinggian air laut, debit laut, debit air lautnya dan seterusnya lah. Di situ kan ada keterampilan numerasi yang bisa berkaitan dengan mata pelajaran geografi mungkin. Kalau itu di jenjang yang lebih tinggi ada IPS, ada kalau di SD ya berarti IPAS, ya kan. Nah, sehingga kita tidak hanya fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu, Mbak Dewi. Kalau tantangannya, mungkin ada Bu, tantangannya tuh kayak apa gitu? Oke. Kalau kita ngomongin tantangan nih ya, tadi sudah yang belum terjawab juga adalah gimana sih biar membekas. Sebetulnya itu adalah tantangan untuk kedua aktivitas, baik literasi ataupun numerasi. Terkadang di numerasi pun kita habis menghitung ini, kita beralih ke materi berikutnya. Hitungan yang kemarin tuh cara menyelesaikannya gimana udah lupa kan, karena fokus ke materi-materi berikutnya. Nah, ini yang akan kita bahas sambil kita nge-spill, kita mengupas satu buku yang berjudul Ini
atau itu, ya kan? Oke. Jadi kalau kita ngelihat sampulnya nih Mas Yuda dan juga Mbak Dewi, kan asumsinya ini akan bercerita tentang apa sih? Iya. Coba kalau Mas Karena Yuda itu dulu. kan tanda tanya ya, ini atau itu gitu Iya, ya. kalau dilihat gambarnya dua anak kecil ini lagi di mana sih? Itu lagi di mana sih? Perpus ya atau bukan? Oke, perpustakaan. Mbak Dewi, kira-kira nih anak lagi ngerundingin apa sih? Apa ya? Oh, Pasal. Pasar. Pasar ya? Iya, di oke, pasar. kayak di Iya, pasar, pasar ya. ya. Oke. Kira-kira mempertimbangkan apa ya mereka? misalnya mau membeli apa gitu Membeli ya? apa gitu ya. Lagi kan? berunding ya. Berunding. Kayak menentukan pilihan mungkin ini atau itu gitu Oh iya kan. iya iya, Iya. judulnya karena ini Ini atau atau itu. itu gitu kan? Heeh. Oke, jadi kalau kita tebak-tebak nanti akan beragam sekali jawaban dari Jawabannya. peserta didik begitu kan ya. Nah, kalau kita kupas lagi nih, kita lihat ke bawah, ya kan? Kita lihat nih buku bacaannya, isinya ke bawah lagi sampai kita menemukan isinya yang tadi. Terus kita lihat, nah. Sudah ya, jadi kalau ini kita bacakan insya Allah sahabat BPGPDI sudah terlihat di tayangan YouTube kami. Itu ada bacaannya, kurang lebihnya kalau kita lihat di sampul yang pertama. Kalau kita lihat gambarnya nih Mbak Dewi dan juga Mas Yuda. Nih anak pengen beli sesuatu nih, ya kan? Tapi dapat dari mana ya uangnya gitu kan, mau beli apa gitu-gitu kan. Ya udah kita spill lagi nih ke bawahnya, nanti dibaca sendiri. Finally si adik kakak ini mereka apa itu memecah sebuah Celengan ya. celengan. Kalau Celengan. bahasa Jawanya celengan, bahasa Indonesianya tabungan, ya kan? Dipecahkan, mereka punya masing-masing, kemudian uangnya dipisah. Oh, punyanya Mas Yuda berapa nih? Gitu kan, punyanya Mbak Dewi berapa? Udah tuh dikantongin sendiri-sendiri. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, mereka itu bergegas. Kalau ngelihat gambarnya, ini ngapain ada kucing-kucing segala, ya kan? Apa dia mau jualan kucing, apa nganterin kucingnya ke rumah sakit gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat, ini mereka ternyata seneng banget karena mau pergi ke suatu tempat. Kemana ya? Nah, kalau sahabat BBGB yang ada di tayangan YouTube bisa sekaligus membaca kan, mereka mau pergi kemana, naik perahu, ya kan? Ternyata kucingnya mau ikut nih, ya kan? Udah tinggal dulu aja, ntar bakalan lama nih, gitu. Oke, lanjut lagi. Kenapa mereka naik perahu? Karena kalau mereka lewat darat itu harus mutar jauh sekali. Ya. Waktu tempuhnya akan semakin lama sehingga mereka satu-satunya jalan yang paling cepat adalah melalui air. Ya, naik perahu itu Naik tadi perahu. kan. Itu Ya. tadi ada bayar nggak tuh naik perahunya? Nah, ya itu. Bayar nggak ya berapa gitu kan. Nah, oke. Kita lihat lagi, kita cuman nge-spill gambarnya aja biar penasaran kan. Nah, kalau kita lihat lagi setelah naik perahu nyampe kemana ya mereka. Ya, lanjut lagi coba siapa. Nah, oke. Kita mau beli apa nih ya, pada bingung kan. Iya ya, kita kemana dulu? Pas sudah nyampe kan dia bingung tuh, galau, gontai gitu kan ya. Kemudian kita lanjut lagi nih, nanti biar dibaca sendiri. Terus habis gitu setelah melihat banyak pedagang yang tadi sebetulnya awalnya mereka itu mau beli sesuatu yang penting, sepatu mereka sudah rusak, kekecilan, ya kan? Ternyata di pasar banyak penjual dan itu ada jajanan, ya kan? Mereka lah beli manisan itu kan, makan. Jadi lupa ya. Iya, makanlah kembang gula. Uangnya kira-kira berkurang nggak kalau untuk beli? Jelas lah. Berkurang kan ya. Padahal awalnya tujuannya cuma beli sepatu. Tiba-tiba makanlah dia manisan, belilah dia macam-macam. Lanjut kita lihat di bawahnya lagi. Ternyata mereka ini pengen beli anak ayam.
Wow, ya kan, Iya, sebenarnya iya. lo ngapain gitu kan, mau beli apa gitu kan, turun lagi, diingatkan. Jadi ini dua orang berembuk, ini kamu harus fokus nih, harus beli sepatu dulu. Tapi nih ayam bakalan penting juga, mana dia kayak ngeliatin aku terus kan, dia kayaknya pengen ikut aku nih gitu kan, nggak tega dia kan. Oh ya udah, tapi hitung nih uangmu cukup apa enggak, kan itu berkurang lagi ntar Betul. gitu kan. Kita lihat lagi, kita kupas lagi. Oh iya ya, tapi dia kayak kasihan kalau kita tinggalin. Oke, next lagi. Kemudian setelah berunding mereka sampai nanti akhirnya Mm-mm. di cerita ini turun lagi di bawahnya, kita kupas. Di sini lucu nih. Jadi yang tukang perahunya tuh nanyain, kenapa kok kayak murung, padahal tadi pas berangkat kayak seneng-seneng Ceria, kan ya. Gitu ya. Kira-kira kenapa ya Mas Yuda dan juga Mbak Dewi? Mungkin karena dia nggak jadi beli Beli yang sepatu. tadi tujuan utamanya itu. Betul. Iya kan? Iya. Karena uangnya udah dipakai untuk membeli Beli yang ayam. lainnya. Betul, beli ayam ya ayam. kan. Kok malah beli ayam gitu kan. Jadi uangnya kurang. Berkurang. Tapi si pemilik perahu itu malah ketawa karena dulu pas kecil dia juga Seperti gitu itu, ya ya. kan. Kepengennya yang seneng-seneng gitu kan. Terus habis gitu ketika uangnya tidak cukup, ternyata ayam yang dibeli dari pasar itu setelah turun di dermaga, next lagi. Next lagi, ini ada gambar lem ngapain ya? Nah pas turun di dermaga, ya kan, tiba-tiba teman-temannya bilang, ih aku beli aja gitu. Ternyata dibeli lebih jualan ini ya. tinggi, Tinggi, iya. ya. Dan dia ngerasa, wih untung banyak nih, besok berarti beli lagi gitu. Terus saudaranya ngingetin lagi lah, kagak beli sepatu, mau beli ayam lagi gitu. Kagak dah, ntar dilem aja gitu. Padahal kalau dilem kan tetap kesempitan kan. Jadi oke, next lagi. Udah habis. Oh. Tunggu cerita berikutnya. Jadi kalau nanti kita bisa lihat ya sampai di kesimpulannya itu ada sih. Jadi biar ini sahabat BBGBDIY yang menyimak tayangan Sisi Cermat ini juga terpantik nih untuk mengikuti ini bukunya yang Iya. mana sih. Aku juga mau unduh juga lah, nanti mau aku ceritain. Dari awal cerita tadi sampai akhir sambil ada gambarnya tadi. Ini kan menarik. Dari rumah dia udah menghitung berapa uang tabungannya. Kita sudah belajar terkait nilai uang. Iya kan Mbak Dewi? Mbak Dewi Ya. kalau ngitung uang semangat nggak? Semangat dong, apalagi Iya. duit tuh. Iya. Kalau Mas Yuda agak nggak semangat, Gitu ya. karena uangnya lewat doang. Habis gitu buat beli wardrobe, ya kan, buat ngopi-ngopi, ya kan? Lewat doang ya Mas Yuda ya. Nah jadi setelah menghitung uang kita naik perahu. Naik perahu mereka lari-lari. Berarti perahu itu ada jam Keberangkatannya. iya kan? Jadi ada kita menghitung waktu. Ya. Termasuk ketika tadi dia kalau lewat darat sama lewat air, dia akan lebih lama atau lebih cepat. Kita menghitung apa? Ada menghitung jarak, dan menghitung waktu Waktu, gitu ya. kan. Jadi itu juga sudah aktivitas numerasi. Ketika mereka mempertimbangkan, menghitung uangnya kembali, ini bakalan cukup nggak ya beli sepatu, nih untuk beli jajan dan seterusnya, itu juga sudah aktivitas membagi, mengkali, mengurangi, menjumlahkan ya. ya kan, karena dia harus bagi uangnya kan. Iya. Oh iya ya, Iya, ntar iya, buat lengkap beli ya. lem ya kan, buat beli ayam, buat beli jajan, buat naik perahu. Tadi kan Mbak Dewi nanya nih ongkosnya bayar nggak ya gitu kan. Nah finally sampai terakhir itu ternyata ada aktivitas numerasinya yang bisa kita challenge, apalagi kalau itu mau dikaitkan di mata pelajaran yang berkaitan dengan numerasi, ya kan, kita bisa langsung hitung. Nah, bagaimana kalau buku bacaan cerita ini yang seolah-olah untuk anak-anak PAUD dan SD, tetapi bisa dipakai juga untuk anak SMP dan SMA, ya kan? Berarti kira-kira misalnya bisa di-challenge nih, kalau kamu ingin membuat jembatan penyeberangan nih untuk menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya, dia kan mendesain tuh sebuah jembatan. Dia menghitung kan rumus-rumus, ya kan? Itu di SMP, di SMA juga bisa. Jadi untuk men-challenge itu, oh kira-kira kalau perahu ini lebarnya segini,
muatannya berapa, ya kan, beratnya, massa, kecepatan dan seterusnya. Itu juga bisa di-challenge untuk peserta didik yang jenjang SMP ataupun SMA. Iya. Nah, jadi seperti itu, kelihatannya seperti aktivitas literasi, tetapi juga harapannya bisa meningkatkan kompetensi numerasi. Nah, kalau dari cerita ini tadi yang singkat ya, mohon maaf kalau tidak lengkap Sampai dibacakan ya Mas tuntas, Yuda dan Mbak Dewi. Kita di sini cuma ingin memantik aja kan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Dewi, apakah membaca itu bisa membekas? Bisa, karena tadi kita lihat gambarnya, ya kan? Menarik kan, jadi Menarik. kayak keinget-inget gambarnya dulu ya. Betul, kok ada ayam yang melongo ingin dibeli gitu kan ya. Terus celengannya pecah gitu, kok ada kucing juga, Unik gitu ya kan. Jadi nempel gitu Iya, ya. jadi kita masih keinget, oh cerita yang itu ya. Nah, jadi kayak meskipun itu tidak sama persis, tapi mereka masih bisa menceritakan menggunakan bahasa atau kosakata atau kalimat versi peserta didik itu Iya, sendiri. Karena kita betul. bukan robot yang ngapalin pada suatu hari gitu-gitu kan, enggak gitu. Iya. Jadi automatically kalau kita bisa mendeliver, bisa tidak mendoktrin aktivitas literasi atau numerasi itu dengan pertanyaan dulu. Kadang kan kita udah diberi soal dulu, lalu baca. Maka tujuan dari peserta didik itu tidak lagi memahami makna, tapi tujuan endingnya hanya ingin mengisi pertanyaan. Itulah yang membuat kenapa aktivitas membaca itu tidak membekas atau tidak dimaknai apa pesan yang tersirat di dalamnya. Ketika ada judul ini atau itu, berarti kita harus bijak untuk menentukan pilihan. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Karena kita itu beli barang adalah mana yang penting, bukan mana yang kita inginkan, ya kan? Itu sih Mbak Dewi dan juga Mas Yuda. Ya, sangat menarik sekali ya obrolan kita, diskusi kita terkait dengan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi numerasi melalui buku cerita. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil di situ ya, Dewi, betul nggak sih? Iya, banyak sekali. Mbak Dewi nanti jadi pengen baca apa nih? Aduh, baca apa ya? Banyak, jadi bingung yang mau dibaca ya. Mungkin Ada banyak lihat-lihat pilihan gambarnya kan ya? dulu ya. Baca resep masakan, ya kan? Iya, Karena itu- ini loh mm-mm. menarik ya Menarik Mas Yuda itu, dan juga iya. Mbak Dewi. Emang Karena ada ya masakannya? iya, nah ini Gen Z nih, nggak tahu buku resep masakan, ya kan? Kitab resep-resep dulu, zaman dulu belum ada internet. Kita kalau mau masak kan lihat buku resep masakan Iya, ya Mas betul. Yuda. Maaf ini generasi tua ya jadinya. Jadi ternyata kemarin ada statement di salah satu media sosial yang menyampaikan bahwa literasi terkait literasi budaya, terutama yang resep buku masakan itu kan numerasi juga ya, Iya, karena ada betul, takaran ada kan. takarannya. Iya, betul ya. Iya Itu dong. bisa jadi Indonesia akan kehilangan resep-resep masakan Nusantara karena mungkin ini Mbak Dewi orang tuanya memasak sayur terong itu biasa di lodeh. Nah, padahal sekarang sudah banyak modifikasi kan, terong diapain lah, Iya, di balado, betul. di apa, tetapi itu kan tidak pernah ditulis. Ya. Nah, sehingga itu tidak ada jejak. Belum tentu nanti Mbak Dewi itu beliau suka memasak, anaknya melihat memasak lagi, jadi resep itu akan turun-menurun. Kalau ternyata Mbak Dewi di Mbak Dewi saja sudah terputus beli, udah selesai. Itu literasi juga. Jadi kita besok Masuk ya itu. Iya. Literasi dan numerasi, Iya, betul. resep masakan. Itu nanti bisa dibahas ya. Iya, nanti kita bahas ya. Sambil praktek Iya masak. kan, Oke. betul. Iya kan Mbak Dewi? Oke. Mbak Dewi nanti yang incip aja. Oh gitu ya. Reviewer. Iya kan? Boleh. Menarik banget ya, tapi waktu kayaknya Oh, iya, terbatas ya. sekali ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, ya kan? Dan sepertinya juga Insan Edukasi juga sahabat BBGBDY juga kita harapkan dengan apa yang tadi sudah kita bahas terkait dengan apa peningkatan kompetensi numerasi melalui buku cerita tadi bisa memantik ya para pemirsa atau pendengar Radio Edukasi untuk lebih cerdas lagi gitu ya. Uh-uh. Kalau tadi ada buku-buku yang judulnya apa?
ini atau itu, Iya. jadi kita bisa menentukan, jadi bisa mengambil keputusan gitu kan. Betul, betul, bisa lebih kritis, Lebih kritis mana gitu yang kan, lebih ya. urgent, Oh, ya kan? Oke. Baik, kita harus segera akhiri kebersamaan kita kali ini. Iya. Dan yang pasti terima kasih untuk Dewi yang sudah memandu acara Sisi Cermat kali ini, dan semoga di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi lagi gitu kan. Insyaallah, pasti. Terima kasih juga untuk Mbak Via yang sudah Siap. kembali hadir menyapa Insan Edukasi dan juga sahabat BPGB DIY melalui program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari sang narasumber kita. Silakan Mbak Via. Oke, closing statement dari kita semua nih ya. Oh, boleh, BBGB ya. Squad. Ada Mbak Dewi, Mas Yuda, dan yang berada kru di seluruh di balik layarnya balik Sisi layar, ya. Cermat. Kita cuman ingin berpesan dan menyampaikan untuk bisa meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jangan lupa untuk terus menyimak tayangan-tayangan dan program-program unggulan BPGB DIY, dan tentunya jangan lupa untuk terus menyimak informasi-informasi terkini melalui media sosial BPGB DIY, karena segala informasi di situ selalu kita update. Dan tentunya yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengikuti mendengarkan radio edukasi dimanapun dan kapanpun berada. Oke, wih, tepuk Seru ya. tangan. Iya. Seru sekali Waktunya kurang ya. ini Mas Yuda. Oh, perlu ada sesi tambahan gitu ya. Iya. Oke, baik, segera kita akhiri, dan terima kasih juga untuk Insan Edukasi dan sahabat BPGB DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Sisi Cermat, sana sini cerdas bermatematika. Dan saya ingatkan, Anda bisa kembali menyimak program Sisi Cermat setiap hari Senin pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Kita segera akhiri, saya Yuda Wijasena Dan saya Dewi Anggraini. Saya Nur Fitriana. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Bye-bye.